Semoga semuanya bisa happy, selalu positive thinking, sehingga imunitas kita menjadi meningkat dan kita tidak terkena corona, insya Allah. Pagi ini kita akan praktikum pengenalan alat-alat inseminasi buatan. Sudah kita ketahui bahwa inseminasi buatan merupakan teknologi yang sudah menjadi kebutuhan peternak. Prinsip dasar inseminasi buatan adalah memasukkan semen yang di dalamnya ada spermatozoa ke dalam organ reproduksi betina. Nah, semen di sini biasanya adalah semen yang sudah mengalami pembekuan, agar semen ini bisa digunakan kapan saja diperlukan. Jadi sebelum melalui proses pembekuan, maka ditampung dengan vagina buatan. Kenapa disebut vagina buatan? Karena memang vagina ini sengaja dibuat oleh manusia, tetapi meniru vagina aslinya. Manusia tidak bisa membuat vagina seperti aslinya, tetapi yang dipentingkan di sini adalah suasananya. Ada 3 suasana yang harus dipenuhi dari vagina buatan. Yang pertama adalah suhu. Jadi suhunya dibuat sedemikian rupa sama dengan suhu vagina buatan. Kemudian tekanan. Dan yang satu lagi adalah kelicinan. Ya, jadi nanti vagina buatan itu akan kita beri vaselin sebagai pengganti mukosa yang melicinkan vagina aslinya. Nah, komponen vagina buatan itu ada beberapa. Yang pertama adalah tabung inseminasi. Ya, jadi ini adalah tabung inseminasi, tabung vagina buatan. Tabung vagina buatan ini untuk sapi itu berukuran 35 cm ya. Tabung ini nampak kaku. Terus kemudian tabung ini dilengkapi dengan katup. Katup ini bisa dibuka dan ditutup. Ini untuk apa? Adalah untuk mengisi air dan untuk mengisi udara. Jadi air ini adalah nantinya untuk menciptakan suhu. Terus kemudian udara ini untuk menciptakan tekanan. Untuk vagina buatan pada ruminansia ini itu lebih kecil. Jadi prinsipnya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah selongsong karet. Nah, ini selongsong karetnya ya, cukup banyak. Selongsong karet ini akan kita masukkan ke dalam tabung nanti. Kemudian ini untuk tabungnya ini dilengkapi dengan karet ya. Ini adalah untuk nanti mengikat ujung daripada selongsong ini sehingga nanti benar-benar kuat gitu. Selanjutnya corong karet ya. Jadi nanti yang satu nanti untuk menampung semennya pada saat ejakulasi, yang satu lagi adalah untuk menampung semennya. Jadi yang bagian sebelah sini nanti kita akan pasang corong karet. Nah, pada bagian ujung dari corong karet ini akan kita pasang tabung. Tabung ini ada skalanya. Kenapa harus ada skalanya? Adalah untuk mengetahui berapa volume semen yang diejakulasikan. Kenapa harus diketahui? Karena ini berkaitan dengan berapa banyak pengencer yang dibutuhkan. Kita ketahui bahwa semen yang dihasilkan itu akan diencerkan.
Nah, pengenceran ini bertujuan yang pertama adalah untuk menambah volume, dan yang kedua adalah untuk mempertahankan sperma yang ada di dalamnya. Jadi dia mengandung energi, ada protein dan sebagainya yang diperlukan untuk ketahanan spermatozoa. Nah, selanjutnya setelah diketahui volumenya, maka sekaligus akan dilihat warnanya. Apakah ada perubahan warna? Misalnya ada merah-merah, itu berarti ada darahnya, itu tidak boleh nanti dilakukan proses lebih lanjut. Setelah itu dilakukan uji mikroskopis untuk melihat berapa sih jumlahnya sperma yang ada di semen tersebut. Nah, itu berkaitan nanti dengan pengutuannya nanti. Nah, selanjutnya sebelum dibekukan nanti akan disimpan ya, dikemas di dalam straw, inilah straw. Oke, selanjutnya mungkin yang ininya nanti peragaannya sendiri aja ya, diperagakan. Selanjutnya setelah dibekukan ini ya, nanti akan disimpan di dalam kontainer. Inilah kontainer. Kontainer ini ditutup dengan suatu tutup yang merupakan spon. Jadi dia biar berfungsi sebagai isolator. Nah, kontainer ini diisi dengan nitrogen cair dengan suhu berapa? Minus 196 derajat. Jadi sungguh dingin sekali. Setiap kontainer itu berisi 6 kanister ya. Jadi di sini ada angka, nanti Anda perhatikan. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal ini untuk apa? Karena kanister sebagai penyimpan straw itu nanti akan dikelompok-kelompokkan. Jadi misalnya yang kanister 1 ini untuk kerbau, yang kanister 2 untuk Brahman, simental dan seterusnya. Sehingga ketika mengambil semen itu sudah straw itu sudah pasti. Kita yang butuh apa? Misalnya dari peternak itu, oh sapi Bali itu lagi birahi, kalau di IB langsung nanti bisa kita tahu, oh sapi Bali itu di kanister nomor berapa gitu. Jadi itu kepentingannya. Terus kenapa mulut dari kontainer ini selalu dibuat lebih kecil ya, jadi dia tidak lebar, karena begitu dibuka itu nanti nitrogen cairnya akan keluar. Gitu. Kita dibuat seperti ini. Nah, selanjutnya ada ketentuan di dalam mengambil kanister straw itu ya. Ini mengangkatnya tidak boleh di atas leher daripada kontainer ini. Kenapa demikian? Karena kalau di atas leher itu suhunya sudah beda, sehingga ini adalah tujuan untuk mempertahankan kualitas dari semen itu. Nah, kalau di lapangan kita menggunakan tidak dibawa-bawa ini ya, berat. Jadi kita gunakan termos kecil yang kita isi es. Kemudian straw masuk ke sini, kemudian siap dibawa ke lapangan. Selanjutnya untuk pelaksanaan IB maka akan menggunakan inseminating gun ya. Inseminating gun ini terdiri dari, ini adalah laras inseminasinya, kemudian ini adalah pendorongnya, selanjutnya ada seatnya. Jadi ini nanti akan sebagai pembungkus. Kenapa harus menggunakan plastik, bahan plastik? Ini adalah untuk mencegah ya, ini karena laras inseminasi ini tajam, ini dari stainless, sehingga dia berperan sebagai pelindung. Nah, selanjutnya pada bagian ujung ini terdapat suatu penahan dari straw nanti ya kalau sudah dimasukkan, di mana diameternya ini lebih kecil daripada diameter straw. Artinya apa?
ketika nanti didorong itu tidak akan keluar, keluar. Nah selanjutnya, jadi nanti disusun seperti ini, dan yang terakhir akan dikunci dengan pengunci. Tujuannya adalah ketika nanti digunakan untuk inseminasi, itu ketika ditarik dia tidak akan tertinggal karet ini, karet plastik ini gitu ya. Terus yang terakhir yang perlu Anda ketahui adalah straw. Straw sebagai tempat mengemas ya, untuk mengemas semen beku itu terdiri atau bermacam-macam warna. Masing-masing jenis ternak itu warnanya sama. Misalnya di sini Brahman itu warnanya biru. Kemudian Limousin itu pink ya. Kemudian Simmental putih. Kemudian Sabi Bali ini. Nah, straw ini selain menunjukkan jenis sapi apa, itu juga di sini ditera kode tentang tahun ya, tahun dikeluarkannya. Selain itu juga pabrik atau yang mengeluarkannya. Kalau ini kebetulan contoh yang kita ambil adalah yang diproduksi oleh ini BIP Bengkulu ya, UPTD Bengkulu gitu yang kita. Dalam satu straw ini, untuk di Indonesia itu biasanya menggunakan mini straw dengan volume 0,25 ml. Dan di sana terdapat sperma sebanyak 25 juta per straw. Nanti perhatikan bahwa setiap straw di sini ada penyumbat ya. Ini ada penyumbat seed yang dia mempunyai sifat tidak menyerap air. Artinya ini agar tidak terjadi penguapan dari semen yang dimasukkan. Nah selanjutnya pada bagian ujung yang satunya itu dia direkatkan ya, kayak diklik kayak gitu. Nah jadi nanti memasangnya itu adalah yang ada sponnya itu di bagian ujung sini. Kemudian yang direkatkan ini nanti yang digunting. Jadi kita gunting, nanti ketika didorong biar bisa keluar. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terus kemudian ini kayaknya perlu diperagakan ya. Jadi nanti seperti ini dimasukkan. Nah seperti ini, kemudian ini dikuakkan. Nanti kita kunci dengan karet gelang ini. Yang di sini juga demikian juga. Kita kuakkan, kita hidupkan. Nah selanjutnya diisi air panas sekitar 60 derajat, kira-kira setengahnya ini ya. Setelah itu, setelah diisi air panas 60 derajat, maka kita tutup laptopnya. Terus kemudian kita tiup. Kita tiup hingga tekanannya itu kira-kira sudah oke lah gitu. Nah baru setelah itu dikasih vaselin, baru siap digunakan. Jadi seperti ini nanti. Yang di sini itu dipasang ini untuk menampungnya. Belum saling ngomong colok sih. Ini dulu.